Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi suhbatil akhyar wa mujanabati ahlil fisqi wal ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahim as-sattar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad triyakil aghyar wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi al-athhar, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid, umumnya jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kembali kita berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dalam tempat yang mulia ini, Allah memuliakan pula kita di dunia dan juga di akhirat nanti, amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam, di mana Dia Zat yang Maha Agung, yang memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat, nikmatnya yang kita terima di setiap hari, yang kita terima setiap saat. Maka jalan satu-satunya adalah untuk kita, bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tiada lain dan tiada bukan adalah mensyukurinya. Maka mudah-mudahan kita duduk di tempat ini adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat ruh faduka alam junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita membicarakan hikmah daripada Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, yaitu hikmah yang ke-43 mengenai persahabatan, mengenai daripada perkawanan, di mana dia pengarang Al-Hikam yaitu adalah musannif Al-Imam Ibnu Athaillah ini memberikan kepada kita cara untuk di dalam kita berkawan, cara di dalam kita ini untuk memilih teman, karena mengingat bahwasanya perjalanan kita untuk menjadi abdan mardiyah, hamba yang diridhai oleh Allah, untuk menjadi hamba yang ma'rifatullah, itu perjalanan yang amat panjang, perjalanan yang cukup terjal. Perjalanannya itu banyak sekali kita jumpai hal-hal yang sangat rawan, hal-hal yang sangat membahayakan, dan bahkan kita terjebak di dalam itu yang bahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka oleh karena itu beliau pengarang ini membuat satu hikmah ini adalah agar kita ini bisa memilih kawan untuk sama-sama kita berjalan menempuh untuk menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, atau kita mencari kawan di mana kawan itu sudah pernah menempuh di jalan itu. Maka minggu lalu itu kita sudah membicarakan mengenai kawan itu. Yang dimaksud dengan kawan adalah bisa seorang murid kepada gurunya, dan bisa juga murid dengan murid. Murid dengan gurunya inilah di mana sang murid ini tidak bisa lepas daripada petunjuk, tidak bisa lepas daripada arahan, tidak bisa lepas daripada pemahaman-pemahaman yang baik untuk diberikan kepada sang murid. Karena gurunya ini adalah guru yang sudah pernah menjalani jalan itu, gurunya ini adalah guru yang sudah pernah menempuh di jalan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita di dalam hal mencari guru yang memang betul-betul kita ini bisa menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan petunjuk-petunjuk mereka beliau-beliau itu, tentu adalah guru yang sangat siqah, guru yang sangat mumpuni di dalam keilmuannya. Apalagi guru itu guru yang mana guru yang pernah menempuh di jalan sufi, maka ini guru patut kita dekati, maka ini guru jangan kita lepas. Karena untuk menjadi seorang sufi, untuk menjadi abdan mardiyah, untuk mencapai ma'rifatullah ini, maka kita harus memiliki kawan. Nah, kawan itu tadi bisa guru dengan muridnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun guru, adapun murid dengan murid ini, ya itulah mereka orang-orang yang sama-sama berjalan menuju Allah, sama-sama berjalan untuk mencapai ma'rifatullah. Di situ saling bertukar pendapat, saling bertukar paham, saling memberikan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana persahabatan atau kawan secara umum sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu itu. Kawan atau persahabatan secara garis besar itu sudah kita jelaskan sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kalam-kalamnya para ulama. Minggu lalu kita sudah menjelaskan itu, bahwa berkawan itu ada kawan yang memang patut kita kawani, ada orang yang memang patut untuk kita ajak kerjasama. Kalau di dalam urusan kerjasama silakan dengan siapapun dia, hatta dia adalah bukan orang yang seakidah dengan kita, silakan dalam urusan kerjasama. Tapi kalau untuk urusan kawan, persahabatan yang mana sama-sama menuju Allah, maka itu tidak dapat tidak, kita harus memiliki kawan yang memang kawan itu mampu bersama-sama kita ajak berjalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjut penjelasannya, yaitu adalah kawan yang secara khusus. Kawan yang secara khusus ini, atau kita mencari kawan yang mana kawan ini adalah kawan yang sangat hebat, yang mana bukan hanya alim, tapi jikalau perlu lebih daripada alimnya. Dimana kalau dia itu ahli ibadah, lebih daripada ibadahnya. Ini yang spesial nih. Ini yang harus kita cari, yang harus kita jumpai.
Bila mana kita menemukan kawan yang model ini, yang bukan hanya lebih ibadahnya, bukan hanya sekedar alimnya, bukan hanya sekedar paham hadis, paham Al-Quran, hafal kitab, hafal Al-Quran, bukan. Nah, ini yang kalau kita menemukan kawan model ini, kita dekati dan jangan kita renggangi dia. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Yang artinya, janganlah kamu berteman kepada orang yang tidak membangkitkan akan engkau oleh keadaan orang itu, dan tidak menunjukkan orang itu kepada engkau atas Allah Subhanahu wa ta'ala oleh perkataannya. Nah, ini secara khusus. Ini secara khusus. Di mana dikatakan ishab man yunhiduka haluhu. Kawanilah orang yang mana keadaan orang itu, tingkah orang itu adalah membangkitkan engkau. Ada orang yang bila mana kita lihat dia membangkitkan gairah kita, membangkitkan semangat kita. Allazi yunhiduka haluhu min man idza ra'aitahu zakartallah. Di mana orang ini bila kita lihat sudah mengingatkan kita kepada Allah. Orang model ini jangan kita lepas. Berarti orang yang model ini adalah orang yang tidak hanya sekedar alim. Orang yang model ini tidak hanya sekedar paham ilmu, tapi tingkahnya itu, aura wajahnya, tutur katanya, bahasanya itu menunjukkan kita kepada Allah, membangkitkan kita untuk ingat kepada Allah. Ada kan kita lihat orang-orang macam itu? Ada. Seperti guru-guru sufi, seperti guru-guru yang mana mereka sudah menganut di dalam sebuah tariqah lalu mengamalkan. Pancaran positif daripada kalimat-kalimat thayyibah yang selalu mereka jalankan, selalu mereka baca, akan tampak pada zahir mereka, akan tampak pada air wajah mereka, akan tampak pada akhlak dan budi pekerti mereka. Orang yang macam ini belum lagi bicara, belum lagi mencelingkan mata, belum lagi, baru duduk dia sudah mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang yang macam itu, ada, tapi langka. Orang yang macam ini adalah orang yang khusus, orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada 10 manusia yang alim, 1 mungkin payah cari orang yang macam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza kunta fi halati ragbatid dunya falamma ra'aitahu wa jalassahu raghibta fil akhirah. Apabila engkau itu keadaan sebelumnya cinta kepada dunia, tersilau dengan drama-drama yang ada di atas dunia, lupa kepada akhirat, begitu duduk dan lalu melihat orang ini sudah mengingatkan kita dengan akhirat, sudah bangkit kita untuk mengingat Allah. Ini luar biasa orang ini. Kita cari kawan yang macam ini. Kita cari kawan yang model ini. Kita cari kawan yang memang orang ini dapat membangkitkan kita untuk ingat Allah, untuk ingat akhirat. Keadaannya, belum ucapannya, belum lirik matanya. Ada orang yang baru duduk saja, baru duduknya, baru cara jalannya, baru lirikan matanya sudah mengingatkan kita kepada Allah. Maka kalau bisa kita berkawan dengan orang ini. Bukan hanya sekedar alimnya, bukan hanya sekedar ahli zikirnya, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuannya. Kadang-kadang ada yang banyak ilmu pengetahuannya, ada yang banyak hujahnya, tapi belum tentu mengingatkan kita kepada Allah, malah membuat kita jauh daripada Allah. Ada. Dengan dalil-dalil yang dia miliki, dengan hujah-hujah fikih yang dia pahami,
itu bukan mengingatkan kita dengan Allah, tapi ada orang ini yang memang membuat kita lupa kepada Allah. Padahal kiai, padahal ustadz orang ini nih. Nah, bila mana kita menemui orang yang macam ini, walaupun dia ustadz tapi melupakan kita dengan Allah, malah tidak ada kenyamanan kalbu kita, nah, orang ini belum dikatakan orang yang bisa membangkitkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi orang yang harus kita kawani itu yang keadaannya itu. Wa idza kunta fi halatil kasli 'anil ibadah falamma ra'aitahu wa wajalastahu syi'ta fil ibadah. Ada lagi orang itu, kita ini dulunya malas ibadah, malas duduk di majelis ilmu, malas duduk taklim, malas kita ini melakukan zikir, ibadah tuh malas. Tapi pas melihat orang ini, hati kita timbul untuk melakukan ibadah. Maka orang yang macam ini kita kawani. Jangan kita jauhi, jangan kita jauhi orang yang model ini. Wa idza kunta fi halatil maksiyat falamma ra'aitahu wa jalastahu nadimta 'alaiha wa 'azimta 'ala taubati. Dan apabila engkau melihat keadaan orang ini sementara engkau dalam keadaan maksiat, begitu melihat orang ini nyesal dengan maksiat yang kita lakukan, lalu memiliki azam yang kuat untuk bertaubat, baru melihat, belum dia berucap lagi, belum beliau ini berkalam lagi, baru melihat. Nah, kalau kita menemukan orang yang macam ini, kawani orang yang model ini, kawani, jadikan dia itu sahabat, jadikan dia itu kawan seakrab mungkin. Kalau dia tak mau berkawan, kita berusaha untuk berkawan dengan dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu jangan coba-coba kita berkawan dengan orang yang membuat kita lalai kepada Allah, jangan. Walaupun kaidah usul fiqh itu mengatakan kita dengan siapapun boleh berteman, kita dengan siapapun boleh berkawan, silakan. Tapi sekira-kiranya menggoyahkan ketakwaan kita, menggoyahkan keimanan kita, dan bahkan kita bisa terseret di dalam jebakan-jebakan yang membuat kita lalai kepada Allah, jauhi. Kalau iman kita sudah kuat, kalau kita berkawan dengan dia orang yang ahli maksiat, lalu kita dapat menghidupkan dia ingat kepada Allah, kalau dapat kita membawa dia kepada yang benar, kawani orang yang macam itu. Ini kekhawatiran sekiranya kita yang akan terjebak di dalam jurang-jurang kemaksiatan, terjebak di dalam tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah, terjebak kita kepada untuk tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, maka jauhi kawan yang semacam ini. Jauhi. Kalau ingin selamat, kalau sekiranya kalbu ini ingin tidak terpengaruh, kalau sekiranya kalbu ini ingin selalu menjadi jernih, ingin selalu menjadi bersih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kawan yang khusus, yang spesial yang harus kita kawani itu, belum lagi kita mendengarkan omongannya, belum lagi dia itu berkalam, belum lagi beliau itu mengucapkan sabda Rasulullah, baru melihat dia. Begitu kita melihat di mana kita sedang maksiat, lalu ingat kita kepada Allah, menyesal kita dengan maksiat, dengan sosok orang ini, jangan kita lepaskan orang yang macam ini. Kita kawani. Kisah daripada Al-Imam Fudail bin Iyad ketika beliau melihat sosok daripada seorang aulia Allah, di mana saat itu Fudail bin Iyad sedang melakukan dosa. Fudail bin Iyad itu, beliau itu dulunya adalah orang yang ahli maksiat. Namun ketika beliau menemukan seorang waliullah, baru sosoknya sudah mengingatkan Allah, Fudail bin Iyad berazam tidak lagi melakukan maksiat. Lalu Fudail bin Iyad ini menjadi wali besar.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasuhbatu man hadhihi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu mu'natun mahmudatul aqibah jalibatun likulli faidatin dunyawiyah wa diniyah. Berkawan dengan orang yang ini tadi model keadaannya, baru keadaannya saja sudah ingat kita kepada Allah, sekalipun ibadahnya itu sedikit, sekalipun pekerjaan ibadah sunatnya itu sedikit, jangan kita lepaskan. Karena sosoknya itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Berkawan dengan orang yang model ini itu sangat terpuji akibatnya. Dan sangat membawa kepada faidah-faidah yang banyak. Baik faidah dunia ataupun faidah agama. Kalau kita temu dengan orang yang model ini, jangan kita lihat orang ini, mak sedikit betul sholat sunat dia, jangan. Tapi lihat sir yang ada di dalam dirinya, entah dia di belakang kita dia adalah orang yang paling ahli ibadah, entah dia adalah orang yang di belakang kita dia adalah orang yang paling bisa musyahadah, entah dia orang yang di belakang kita dia adalah orang yang fana billah, orang yang fana dengan Allah, kita tidak tahu. Yang jelas di mana ketika kita melihat dia, lalu kita ingat kepada Allah, lalu kita lupa kepada maksiat, tidak lagi berbuat maksiat, tidaklah sosok manusia yang model ini, tidaklah sosok manusia yang semacam ini, baru gayanya, baru tubuhnya, baru keadaannya sudah mengingatkan kepada Allah, berarti orang ini sangat dekat hubungannya dengan Allah, sangat dekat dengan Allah. Berarti manusia ini adalah manusia yang sangat erat hubungannya dengan Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu jangan pernah kita lepaskan zikrullah. Jangan pernah lepaskan kalam-kalam Allah, sabda-sabda Rasulullah, apalagi kita mewiridkan daripada berbagai macam-macam wirid, maka yakinlah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, energi daripada wirid yang kita baca itu pasti akan menempel kepada jasad kita, dan jasad kita ini bila mana dilihat oleh keluarga kita, anak kita, mungkin barangkali mereka terpaut untuk melakukan ibadah yang dulunya anak kita malas ibadah, yang dulunya cucu kita tidak mau ke masjid, yang dulunya istri kita tidak mau ke majelis taklim. Nah, jadi itu dulu fokus utama kita. Baca wirid sebanyak-banyaknya, baca Al-Quran jangan tinggalkan, lakukan yang sunat-sunat ibadah-ibadah lain segala macamnya. Allah akan memberikan aura yang positif melalui kalimatut thayyibahnya. Allah akan memberikan energi yang sangat positif kepada diri seorang yang mengamalkan ini, terkhusus untuk utamanya untuk jalan pertama, yaitu adalah kita untuk keluarga kita terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abbas ini, Ibnu Abbas ini, beliau ini adalah sepupu sekali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, bunyi pertanyaan beliau, ayu jalasuna khair? Kawan yang model mana yang patut kami untuk kawani, yang baik, yang harus kami jadikan kawan? Orang yang model mana? Sahabat yang model mana yang harus kami kawani? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zakkarakum billahi ru'yatah. Satu, bila mana kita melihat dia mengingatkan kita dengan Allah. Satu, kata Rasul. Yang kedua, wazada ilmukum mantiqah. Yang kedua, dengan ucapannya itu bertambah ilmu kita. Artinya dari ucapan beliau, dari ucapannya itu tidaklah keluar melainkan kandungan-kandungan ilmu, kandungan-kandungan hikmah. Kawani orang yang macam itu.
pasti orang itu orang yang baik. Yang kedua, wa dzakarakum fil akhirati ilmihi, ilmunya itu yang ketiga, ilmunya itu adalah mengingatkan engkau kepada Allah. Ilmunya, bila mana ilmunya itu sudah mengingatkan kita kepada Allah, berarti kawan ini, orang ini adalah orang yang baik, kita jadikan orang yang baik kita jadikan sahabat. Sebab ada ilmu yang tidak membawa mengingatkan kepada Allah. Ada ustadz, ulama-ulama yang membuat kita ini malah lupa dengan Allah. Walaupun berilmu. Walaupun berilmu. Walaupun dia alim. Tapi belum tentu ilmunya itu membuat kita ingat kepada Allah. Malah ingat kita dengan dunia. Malah ingat kita dengan hal-hal yang membingungkan daripada dunia ini. Siapakah mereka itu? Al-ulama usu'. Mereka itu adalah ulama yang jahat. Al-ulama ul-juhala. Mereka itu adalah ulama-ulama juhala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, Imam Ibnu Abbas pernah bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, orang yang model mana yang baik kami kawani, orang yang baik yang kami jadikan dia itu sahabat? Rasulullah menjawab, bila engkau melihat orang itu lalu menjadi ingat kepada Allah, satu. Yang kedua, dari ucapannya itu tidaklah keluar melainkan bertambah ilmu kamu, kata Rasul, wahai Sayyidina Umar, wahai Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, mengingatkan engkau kepada akhirat ilmunya. Ilmunya itu mengingatkan kita kepada akhirat. Aduh, luar biasa. Orang yang semacam ini luar biasa. Kalau ada di sekarang ini, kalau ada di lingkungan kita, kalau ada di tempat kita, kawani, jangan lepas, jangan direnggangi. Jangan direnggangkan orang yang semacam ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Rasul, la taq'udu illa alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu berkawan melainkan dengan orang alim. Orang alim yang model mana? Orang alim yang model mana? Orang alim yang membawa kepada engkau itu kepada 5 perkara dan meninggalkan dan menjadi lupa engkau terhadap 5 perkara yang lain, 5 perkara yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian itu berkawan melainkan dengan orang yang alim. Alimnya alim yang model mana? Alimnya adalah alim yang mengingatkan engkau kepada 5 perkara dan membuat engkau itu lupa kepada 5 perkara yang lain. Bila mana ada orang yang alim semacam ini, kawani sampai mati. Kawani sampai jadikan dia sahabat sampai mati. Yang pertama, min raghbati ila zuhdi. Yang pertama, berkawanlah dengan orang alim yang tadinya cinta dunia hati kita ini, yang tadinya tertarik dengan dunia, yang tadinya kita ini sibuk dengan dunia, sekarang kita berubah menjadi zuhud. Zuhud itu artinya orang yang hatinya tidak selalu terpaut dengan dunia. Bila ada orang alim yang semacam ini, yang tadinya kita cinta dunia, lalu berkawan dengan dia, kita jadi zuhud. Orang yang semacam ini kita kawani. Zuhud itu artinya hati kita ini tidak terpaut dengan dunia. Zuhud itu adalah dia tidak mencintai sesuatu yang mana sesuatu itu membawa dia madarat kepada negeri akhirat. Itu yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu kata ulama tasawuf, di mana bila sesuatu itu dia cintai, lalu sesuatu itu membawa bahaya di akhirat, maka itu adalah orang yang zuhud, dapat meninggalkan itu.
Contoh misalkan baju nih. Baju ini bila aku cintai baju ini, bila aku sayangi baju ini, bila aku cintai baju ini dengan tujuan sombong, dengan tujuan fakhar, dengan tujuan angkuh, maka baju ini akan menjadi madarat nanti di akhir. Orang yang zuhud itu dia tidak mencintai baju ini untuk sombong. Orang yang zuhud itu dia tidak mencintai sorbannya, contoh, untuk sombong. Tapi mencintai keadaan yang ada pada dirinya itu adalah karena Allah, adalah sesuatu yang membawa dia ada hubungannya dengan Allah. Itu pengertian daripada zuhud. Orang zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya mobil. Orang zuhud itu bukan berarti tidak boleh punya kekayaan. Ulama bernama Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau adalah ulama sufi. Beliau adalah tokoh daripada ulama sufi, penganut daripada, penegak daripada tarikat Syadziliyah. Beliau adalah orang yang paling kaya. Wali kaya itu adalah Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Tapi harta itu hanya sekedar di tangan, dan kalbunya adalah untuk Allah. Jadi apa kata Tuan Syekh? Bila mana dunia datang kepada kita, taruh dunia itu di atas tangan kita. Bila mana Allah memberikan cinta di dalam kalbu kita terhadap akhirat, simpan sebaik-baiknya di dalam hati. Bila mana Allah yang datang kepada kita untuk menjadi hamba, ma'rifat kita ini kepadanya, maka hendaklah kita simpan asma Allah, nama Allah itu di dalam kalbu. Maka jamaah, di setiap saat kita duduk ingat Allahu dalam kalbu, Allahu di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, wa minar riya ilal ikhlasi. Yang kedua itu yang tadinya kita riya, sekarang membawa kita kepada ikhlas. Duduki orang alim, kawani orang alim. Yang tadinya kita ini adalah riya, yang tadinya kita ini riya, begitu duduk dengan orang alim ini, lalu membawa kita kepada keikhlasan. Bila mana kita berkawan dengan orang alim, yang tadinya kita riya semakin bertambah riya, tak usah dikawani lagi. Bahaya macam ini nih. Bahaya. Yang diceritakan aku, yang diceritakan ilmu aku, yang diceritakan pengetahuan aku hebat begini. Jangan sombong. Orang alim itu kalau bisa disimpani. Orang alim itu kalau bisa ilmunya itu jangan dibangga-banggakan. Dan ada saatnya memang untuk kita keluarkan ilmu itu. Kapan? Ketika waktu kita mengajar. Kapan waktu kita berdiskusi, itu silakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau duduk melainkan kepada orang alim. Yang alim model mana? Yang membawa kepada 5 macam, dan kita mampu meninggalkan 5 macam yang lainnya. Wa minal kibri, yang ketiga, wa minal kibri ila tawaddu. Yang tadinya kita sombong menjadi kita tawaddu. Alim, bila kita berkawan dengan orang alim ini, kita menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, dihina, dicaci, dimaki, biar. Karena memang itu adalah pakaian kita, jamaah. Nanti di hikmah yang berikutnya, hikmah ke-97, 96 nanti dibahas, bahwasanya pakaian kita adalah hina, pakaian kita adalah fakir, pakaian kita adalah segala macam kesusahan pakaian kita. Begitu kita mendapatkan kesusahan, begitu kita mendapatkan kemiskinan, di mana waktu itu kita sudah menjadi kaya, di mana waktu kita sudah berusaha menjadi kaya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang yang miskin, biarkan. Kenapa demikian? Karena itu adalah pakaian kita. Yang dulunya kita dimuliakan, yang dulunya kita ini diagungkan, yang dulunya kita ini dihormati, sekarang orang membenci kita, sekarang orang menghina kita. Biarkan, karena memang itu adalah pakaian kita ini, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, asalkan dari sesuatu yang mana tidak menyenangkan bagi nafsu, itu adalah pakaian Orang miskin senang tak menurut nafsu kemiskinan? Dah.
Kalau dihina menurut nafsu itu suka apa tidak? Enggak. Nah, itu adalah pakaian kekayaan, kemewahan, terus kemuliaan itu bukan pakaian kita, tapi itu adalah pakaian Allah. Bila mana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kemuliaan kita itu akan tambah muncul di permukaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dimuliakan oleh Allah, maka pakai pakaian kita, yaitu kehinaan, ketawaduan, terus merasa miskin. Jangan mentang-mentang kaya berjalan kepala naik bau sebelah naik kepala bau, mentang-mentang kaya Pajero 4 di rumah, mentang-mentang baru sudah lulus caleg tak melihat orang lagi. Jangan. Perlu ditanamkan pakaian asli kita yang Allah selimutkan kepada basyariah kita selaku manusia, yaitu kehinaan, kefakiran, dan kemiskin. Itu adalah pakaian kita dan juga kesakitan. Karena manusia ini kapanpun pasti akan memakai pakaian pasti akan memakai pakaian itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keberapa? Yang keempat. Terus yang kelima, wa minal mudahanati ilal manasih wa minal jahli ilal ilmi. Yang keempat, yang keempat itu adalah wa minal mudahanah ilal manasih. Yang tadinya kita ini pembangkang, yang tadinya tidak mau mendengar orang, menasihat orang, yang tadinya merasa bahwa ada pada diri kita ini segala-galanya, al-manasihah. Sekarang kita menjadi orang yang dapat mendengarkan nasihat oleh orang lain. Bila mana ada orang alim yang mampu membawa kita, telinga kita ini suka mendengarkan nasihat, suka mendengarkan pendapat orang, walaupun dia punya pendapat, kawanlah dengan orang alim ini, insya Allah akan selamat. Kadang-kadang belum lagi kita selesai bicara, belum lagi sempat mengeluarkan paham. Ini paham aku macam ini, bla 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 bla. Ini aku alumni pondok begini-begini. Ini tata cara aku. Siapa kamu? Orang baru kamu. Kami bersyukur dapat tempat di sini. Misalkan, bla 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 begini. Hargai pendapat hargai pendapat. Walau alim ini adalah orang yang paling jahil. Ibnu Umar berkata, hati-hati dengan orang yang selalu mempunyai pendapat, dan hati-hati dengan orang yang ingin selalu menang dengan pendapatnya. Ketahuilah itu adalah sikap iblis yang berselimut dengan badan manusia. Jadi kalau ada orang yang dulunya kita ini suka sekali berargumen, yang tidak mau mendengarkan pendapat orang, merasa ilmu banyak, tapi setelah kita berkawan dengan orang alim ini tadi, kita belajar untuk menerima pendapat orang, kita belajar untuk menerima kemasukan dari orang, kita belajar untuk menerima apa yang orang berikan, kita iakan dan tidak mudah untuk membantah. Maka ini orang yang semacam ini kawani. Terus yang berikutnya adalah wa minal jahli ilal ilmi. Yang tadinya bodoh sekarang kita menjadi orang yang tahu, yang tadinya bodoh kita jadi orang alim. Maka ada orang yang semacam ini, orang ulama semacam ini, maka kawani dan jangan kita pisah dan jangan kita pisahkan. Sekarang begini, fa in ta'azzarat fi suhbati min hadhihi al-hali linudratihi fi hadza zaman fashab min fawqika fid din wal ilmi wal ma'rifah. Apabila sulit untuk kita menemui orang yang macam ini tadi, susah, karena akhir zaman ini memang sudah tidak ada lagi, hampir sedikit orang-orang yang model ini, tidak ada lagi yang mana pas kita lihat dia lalu ingat kepada Allah, yang mana ucapan dia lalu mengingatkan kita kepada Allah, sudah tak ada, sudah agak langka. Ada cuman jarang. Terus bagaimana? Fashab min fawqika fiddin wal ilmi wal ma'rifah. Minimal kawanilah oleh kamu itu orang yang lebih tinggi agamanya, maksudnya adalah pengetahuan agamanya,
dan ilmunya dan kemudian ma'rifatnya kepada engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mencari orang yang begitu melihat dia adalah ingat kepada Allah, yang tadinya pembangkang jadi orang yang selalu menerima pendapat orang lain karena itu adalah susah. Untuk sekarang ini carilah kawan yang minimal ilmunya, agamanya lebih tinggi daripada kita, ma'rifatnya lebih mulia, lebih tinggi daripada kita, ilmunya lebih tinggi daripada kawani, dan itu adalah orang yang paling selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah tadi sekelumit daripada hikmah yang ke-43. Insya Allah minggu depan akan kita bahas hikmah yang ke-44 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sahabat, Allah memberikan kita kawan yang membawa kita ingat kepada Allah, yang sama-sama kita dapat berjalan menuju Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha kepada orang-orang tua, tuan-tuan haji, pengurus masjid semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.